Di sana Sai coba memberanikan diri untuk mengecek ke kamar mandi yang tadi ada terdengar suara orang mandi. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua, Besari. Video kali ini gua akan menceritakan sebuah pengalaman horor dari teman gua sendiri yang bernama Angga. Dan kejadian ini dialami oleh Angga pada tahun 2012 sewaktu dia tinggal di sebuah yayasan yang ada di Bali. Karena memang setiap pada perayaan Maulid Nabi, yayasan tersebut pasti akan menyelenggarakan seperti khitan masal, pawai, dan sholawat Nabi. Tapi sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan tonton video ini sampai habis. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ke cerita. Check it out. Jadi pada waktu itu yayasan tersebut mengadakan sebuah acara Maulid Nabi yang sudah memang biasa dilakukan setiap tahun, 1 tahun sekali, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat itu semua anggota keluarga maupun orang tua dari yayasan maupun warga-warga sekitar ikut membantu kegiatan tersebut. Ada yang membuat tenda seperti biasa, ada yang membuat tenda, ada yang memotong kambing untuk konsumsi untuk para tamu undangan. Ada ya seperti yang ibu-ibu pada repot membuat jajan untuk konsumsi untuk camilan dan lain sebagainya lah dilakukan di yayasan tersebut. Hingga pada akhirnya ada seorang ibu-ibu yang memanggil si Angga pada waktu itu karena kehabisan daun pisang untuk membuat jajan. Hingga akhirnya Angga disuruh untuk mencari sebuah daun pisang. Berkata, Angga, tolong carikan ibu daun pisang di seberang sana. sebenarnya di sini Angga sempat ragu untuk ke tempat yang diberitahu ibu tersebut karena menurut sejarah, menurut cerita-cerita juga dari warga sekitar, bahwa pabrik tersebut sudah sangat lama terbengkalai dan sudah sering terdengar seperti suara orang mandi, seperti orang nangis dan lain sebagainya. Cuman karena menurut Angga di sini, menurut pemikiran Angga di sini, mungkin nggak bakal ada karena rame. Hingga Angga akhirnya memberanikan diri ke sana. Cuman di sini Angga mengajak salah satu seorang temannya yang bernama Sai. Di sana Sai sempat menolak karena takut juga masuk ke dalam bangunan tersebut, karena katanya dia pernah mendengar ada suara mobil yang hidup sendiri, mati sendiri seperti itu. Namun karena di sini Angga memaksa untuk menemani dia untuk pergi ke sana, akhirnya Sai mau. Nah, setelah jalan sekitar berapa meter, karena memang jarak dari antara yayasan dan bangunan pabrik tersebut tidak terlalu jauh, sekitar kurang lebih 10 meter sampai 15 meter lah. Akhirnya Angga jalan dan Sai. Singkat cerita, setelah sampai di depan bangunan tersebut, di depan gerbangnya, si Angga dan Sai sempat terdiam di depan gerbang tersebut karena merasakan seperti ada hembusan angin yang mendadak. Di sana Angga merasakan bulu kuduknya merinding dan
hawanya mulai dingin dan perasaannya mulai tidak karuan, sehingga dia sempat berpikiran untuk balik lagi ke yayasan tersebut. Tidak jadi mengambil daun pisang. Cuman di sana Angga merasakan seperti ada yang mengintai dia, seperti ada yang melihat dari balik tembok atau balik semak-semak. Namun di sana karena Angga merasa bahwa dia tidak ingin berbuat jahat atau tidak ingin berbuat yang tidak baik ke dalam bangunan tersebut, walaupun sebenarnya bulu kuduk dia merinding dan hawanya mulai dingin tidak karuan, namun dia memberanikan diri untuk ke dalam sana mencari daun pisang. Akhirnya Angga dan Sai memberanikan diri untuk menuju ke halaman bangunan tersebut, walaupun dia merasakan hawanya tambah dingin dan seperti banyak mata yang mengintai dia dari sekeliling bangunan tersebut. Dan setelah Angga dan Sai sampai di halaman pabrik tersebut, di tempat yang disuruh ibu itu mengambil daun pisang, Sai dan Angga mulai mencari daun pisang untuk dibawakan ke ibu tersebut. Namun tiba-tiba saja mobil yang ada di pabrik tersebut hidup dengan sendirinya. Sontak Angga dan Sai di sana terkejut karena kebingungan, dan dia merasa yang ada di sana hanya dia dan Sai. Di sana Angga dan Sai sampai lemes dan cuma bisa berdoa sebisa dia dengan membaca ayat kursi, surat-surat pendek yang dia bisa. Karena saking takutnya dia tidak bisa bergerak sama sekali dan keluar keringat dingin yang sampai dia tidak bisa berpikir lagi bagaimana itu bisa terjadi. Setelah mobil di pabrik tersebut mati namun hidup lagi, namun gangguan tidak hanya dari mobil tersebut, melainkan dia mendengar suara anak kecil yang lagi main, terus suara perempuan ketawa, sampai ada suara orang mandi. Di sana Sai coba memberanikan diri untuk mengecek ke kamar mandi yang tadi ada terdengar suara orang mandi. Namun di sana tidak ada orang sama sekali. Hingga akhirnya Sai terkejut dan langsung lari sekencang-kencangnya dari depan toilet tersebut. Di situ Angga langsung panik dan ikut lari karena melihat Sai lari seperti itu. Setelah sampai di depan yayasan dengan napas yang ngos-ngosan, akhirnya Angga pergi ke dapur mencari ibu tersebut untuk memberikan daun pisang yang disuruh mencari oleh ibu tersebut. Dan Angga langsung memberikannya kepada ibu itu. Karena melihat keadaan Angga yang ngos-ngosan dan penuh keringat, akhirnya ibu itu bertanya, "Kamu kenapa? Kayak habis dikejar hantu aja." Akhirnya Angga menjawab, "Emang iya bu, enggak lagi dah saya kesana," kata si Angga, dan langsung menyerahkan daun pisang tersebut. Di situ ibu itu hanya diam dan hanya bisa bengong mendengar perkataan si Angga. Singkat cerita, besok paginya acara berjalan dengan lancar, mulai dari pawai dan khitan masal serta sholawat bersama sampai akhir acara. Setelah acara tersebut selesai, semua berjalan normal kembali, mulai dari Angga paginya harus sekolah dan malamnya harus ngaji. Nah, setelah selesai mengaji,
Angga bersiap-siap untuk tidur karena memang besok dia harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri ikut serta dalam lomba matematika, karena memang dia terpilih untuk mengikuti lomba tersebut mewakili sekolahnya. Setelah Angga tertidur, Angga bermimpi dikejar-kejar oleh sesosok makhluk tinggi besar dengan taring yang panjang dan badan makhluk itu hitam semua dan penuh bulu. Dalam mimpinya Angga dikejar-kejar oleh makhluk tersebut seperti ingin dibunuh. Di dalam mimpinya Angga hanya berlari dan teriak-teriak minta tolong. Menurut teman-teman Angga yang ada di sana, sewaktu Angga tertidur, Angga hanya teriak-teriak minta tolong dan teriak-teriak tidak jelas. Hingga akhirnya teman Angga memanggil salah satu guru ngaji yang ada di sana. Akhirnya guru tersebut membangunkan Angga. Setelah Angga terbangun, wajah Angga pucat seperti orang ketakutan, dan di seluruh badan Angga keluar keringat dingin seperti sewaktu Angga berlari dari pabrik tersebut. Akhirnya Ustadz tersebut menanyakan kepada Angga bahwa apa yang terjadi kepada Angga, kenapa Angga sewaktu tidur teriak-teriak minta tolong dan sampai wajahnya pucat seperti orang ketakutan. Di situ Angga hanya diam, namun akhirnya Angga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang baru saja dia alami di mimpi. Mulai dari yang melihat mobil tiba-tiba menyala, suara anak kecil lagi main, suara perempuan nangis. Ustadz tersebut hanya terdiam dan mendengarkan seluruh cerita Angga hingga akhirnya Angga selesai bercerita. Salah satu teman Angga disuruh untuk mengambil segelas air putih yang nantinya air tersebut akan diberi doa, entah doa apa yang dibacakan ke dalam air tersebut. Nah, air itu diberi doa dan bacaan surat-surat pendek, diberilah air tersebut kepada Angga. Hingga akhirnya Angga meminum air itu. Setelah meminum air tersebut, perasaan Angga mulai tenang dan hawa dingin yang ia rasakan dari wajahnya yang pucat mulai berubah kembali dan kembali normal. Hingga akhirnya Angga bisa tertidur lagi dan tidak mengalami hal-hal aneh yang dia rasakan sewaktu balik dari pabrik tersebut. Nah, gimana tuh tadi ceritanya? Lumayan seram bukan? Mungkin segitu dulu video dari gua kali ini. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe video ini dan support terus channel ini. Dan jangan lupa hidupin tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.